Hai guys, welcome back to podcast Kastrat. Yeay, kalau dilihat ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Apa Wah, tuh? Betul sih, kayak lebih sama kita Iya, nih kayak lebih sekarang kompak lebih lebaran ya. kompak. Itu Akhirnya dia. setelah beberapa video terrealisasikan nih kekompakan kita. kekompakan Iya. Betul, Kita. terlihat chemistry-nya ada ya. Iya, Oke. akhirnya nih Iya. setelah beberapa video ya, seharusnya Betul. harusnya dari 3 video yang lalu lah harusnya udah kelihatan Iya. kompak ya, baru banget kita Nggak apa-apa terlihat kok kompak. guys, kita kompak di dalam hati. Iya, siap deh. Kenapa nih kalau boleh tahu nih kak, kok hitam-hitam ya? Jadi kita nih hitam-hitam ini karena kita mau ngebahas sesuatu yang super duper serius gitu. Waduh, Iya. super duper Berat serius. ya. Betul nih Mode kalau serius. kalau misalnya sesuai dengan ide kita kemarin, saya duduk di tengah. Berarti kan ada Coba. Berarti apa tuh? Coba diasosiasikan ya teman-teman, connecting dot semuanya. Iya. Arkan di tengah artinya apa? Betul, ada apa nih? Saya di tengah, kenapa saya di tengah lagi? Saya maunya di Berarti pinggir. pembahasannya adalah Bahasannya. ting tereng. Politik Yes. gitu. Jadi sekarang kita mau ngebahas isu-isu politik yang lagi Oke, berkembang siap. nih sekarang. Di bulan September nih. Jadi ada satu isu yang cocok banget sama baju kita sekarang gitu. Betul. Isunya itu namanya September Hitam gitu. Maka kita hitam-hitam ya sekarang. Betul, makanya Supaya harus sesuai hitam. sama temanya. Betul. Nah, ini agak disclaimer dulu nih sebenarnya buat kita bertiga sih, karena ini pembahasannya agak serius dan isinya itu kebanyakan mengenai hak-hak korban yang ada di September Hitam. Jadi kayaknya kita kurang-kurangin lah sedikit bercandanya gitu ya. Oke. Jangan Oke, terlalu aman. kebanyakan bercanda. Kali ini khusus untuk video ini kita harus serius dulu nih. Supaya kita bisa menunjukkan simpati kita dan empati kita terhadap korban-korban gitu. Setuju banget. Dan juga disclaimer juga untuk audiens, kita di sini berusaha untuk mengedukasi aja ya. Jadi kita berusaha untuk ada di helikopter view aja. Ya, betul. Oke. Kita lanjut. Jadi kalau misalnya tadi udah disebutin September Hitam, terus ada kesinambungan nih, ada korelasi sama politik. Kira-kira boleh dong dijelasin apa sih September Hitam itu gitu. Mungkin sebelum ngejelasin September Hitam itu, aku mungkin mau masuk lewat tragedi yang terjadi yang paling Akhir-akhir dekat ini. ya. Oh, Iya. akhir-akhir ini ya, oh iya. Yang paling dekat dan Boleh, juga boleh. terjadi di bulan September juga nih Iya, teman-teman. betul. Mungkin teman-teman semua juga udah pada tahu dan familiar sama apa itu namanya #ResetIndonesia. Oke. #ResetIndonesia ini ramai banget di sosmed mulai dari Agustus akhir sampai September ini. Dia itu intinya tentang ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah, khususnya tentang tunjangan DPR yang ternyata selangit ya kan, yang kita Oke. tahu itu. Terus juga pajak yang naik, terus juga kesenjangan hidup lah intinya, Oke. kesenjangan biaya hidup. Ini demo yang besar-besaran waktu itu berarti ya? Betul, demonya juga terjadi besar-besaran di Di setiap kota-kota daerah, besar, betul. betul. Dan di demonstrasi tersebut ada juga beberapa korban. Dan salah satu korban yang memicu, yang jadi pemantik tambah panasnya demo ini adalah salah satu saudara kita, yaitu Afan Kurniawan, Rest in yang peace. adalah salah satu ojek online, Pengemudi ojek online. pengemudi oke. ojek online di Indonesia. Betul. Nah, di demonstrasi besar-besaran ini juga banyak banget penangkapan, luka-luka, korban jiwa dan juga ada warga yang hilang. Iya, betul. Aku mau izin masuk. Sebenarnya kemarin aku sempat baca-baca juga dari Kontras sendiri tuh sebenarnya sampai hari ini tuh masih ada 3 orang yang hilang. Oh, masih belum ditemukan ya berarti. Sejak Oh, demo iya. kemarin itu gitu. Oh, Belum gitu. ditemukan gitu. Wow, padahal udah terakhir demo besar-besaran itu Tuh udah di beberapa minggu yang lalu sih. Iya. Harusnya sudah bisa dicari lah dan Iya. sudah terlihat batang hidungnya kabarnya bagaimana gitu ya. betul. Tapi sampai Semoga akhir mereka ini. baik-baik aja Ya, ya. Amin, semoga ya. Semoga mereka semoga baik-baik tidak aja. kenapa-napa, tidak Iya, terjadi Semoga bisa apa-apa. cepat ditemukan kenapa-napa. ya teman-teman. Kita doakan bareng-bareng. Amin. Dan keputusan dan respon pemerintah adalah yang pertama itu
ada pemecatan atau pelepasan jabatan aparat yang dianggap terlibat dalam kekerasan terhadap warga. Salah satunya adalah kekerasan terhadap saudara Afan Kurniawan dan juga korban-korban lainnya. Karena sebenarnya korban ini ada banyak banget, tapi mungkin aku nggak bisa sebutin satu persatu. Terus juga menonaktifkan beberapa anggota DPR yang terlibat dalam kontroversi kasus ini. Karena waktu itu anggota DPR, ada beberapa anggota DPR yang memang diwawancarai di media dan mungkin memberikan statement yang jadi kontroversial gitu loh. Jadinya malah memicu amarah masyarakat gitu kan. Terus akhirnya dinonaktifkan. Nah, isu September Hitam ini muncul sebagai istilah simbolik untuk mencatat panjangnya pelanggaran HAM di bulan September dalam sejarah Indonesia. Jadi ini nggak cuman yang September tahun ini aja atau tahun lalu, tapi juga udah mungkin puluhan tahun lalu gitu. Udah banyak kejadian berulang-ulang nih di bulan September. Betul, termasuk tragedi 1965, G30S, Semanggi, Munir, terus 2025 ini dan juga lain-lainnya yang akan kita bawakan hari ini. Wah gitu. berarti kali ini tuh kita juga bakal ngebahas selain isu-isu yang demo-demo kemarin, ya kan? Kita juga bakal ngebahas tentang kejadian apa saja sih di bulan September ini yang akhirnya menimbulkan isu September Hitam ini, hashtag agar September Hitam ini gitu. Betul. Mungkin aku mau masuk, boleh? Boleh banget. Jadi ternyata ini kita mulai dari satu kasus nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Karina sama Zila tahu mungkin ada kejadian atau peristiwa G30S. Ada yang tahu mungkin? Tahu dong. Aku tahu, aku sempat baca kalau G30S itu identik sama perwira tinggi yang dimasukin ke lubang buaya. Betul. Jadi G30S ini tuh salah satu kejadian kelam, salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, di mana 7 perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia diculik dan menjadi korban dari penculikan itu. Sekarang sih udah ada ininya sih, kalau kalian tahu ada museumnya di lubang buaya. Iya. Nah, jadi G30S ini tuh terjadi pada tanggal 30 September 1965, tapi lebih tepatnya mengarah ke 1 Oktober dini hari. Jadi sebenarnya udah 1 hari setelahnya, tapi di dini harinya gitu. Ini tuh karena tragedi ini tuh memicu penangkapan massal, penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia gitu. Jadi kejadian itu bermula pada tadi yang aku sebutin pada tanggal 30 September tahun 65, di mana ada sebelum tanggal 30 September ini ada isu Dewan Jenderal, kalau teman-teman tahu gitu. Jadi Dewan Jenderal itu dianggap sebagai jenderal-jenderal yang mau menggulingkan pemerintahannya Bung Karno gitu. Jadi oposisi ya. Iya, jadi udah terhembus tuh isu itu Dewan Jenderal gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau sekarang kan sebutannya yang ngelindungin presiden tuh Pas Pampres. Iya, betul. Kalau dulu tuh ada namanya pasukan Cakrabirawa. Nah, jadi pasukan Cakrabirawa ini tuh pasukan-pasukan elit gitu dari beberapa, kalau nggak salah tuh dari Angkatan Darat, Angkatan Laut juga ada kalau nggak salah. Untuk tugasnya itu ya melindungi presiden, kayak kalau misalnya emang ada sesuatu yang ingin menggulingkan pemerintahan presiden, nah Cakrabirawa inilah yang bergerak untuk menghentikan isu-isu tersebut gitu. Nah, jadi ternyata setelah ada isu Dewan Jenderal ini berhembus di kalangan pemerintahan pada saat itu, akhirnya Cakrabirawa ini tuh melakukan operasi penculikan nih kepada Dewan Jenderal kepada perwira tinggi yang diisukan sebagai Dewan Jenderal ini yang gitu. diisukan akan menggulingkan gitu. Nah, operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri, kalau teman-teman tahu. Terus beliau ini Kolonel Untung ini, Letkol Untung ini adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Jadi sebenarnya udah lumayan tinggi lah pangkatnya dan sangat-sangat dekat dengan presiden pada saat itu. Nah, Letkol Untung ini untuk operasinya biar lancar, Letkol Untung ini tuh menunjuk Letu Dul Arif sebagai ketua pelaksana penculikan para jenderal dan perwira tinggi militer. Jadi ini ya lumayan taktis lah operasinya gitu. Udah direncanain dari lama mungkin gitu. Nah, pada tanggal 1 Oktober dini hari pukul 3 gitu. Nah, ini udah dini hari banget kan, udah malam. Jadi emang mereka geraknya pada malam hari, di mana
Dewan Jenderal atau perwira-perwira tinggi yang diculik ini tuh sedang istirahat gitu di rumahnya. Nah, pasukan Birawa ini tuh bergerak dari Halim Perdana Kusuma, kalau teman-teman tahu, menuju rumah para perwira tinggi militer gitu. Oh, jadi yang dikepung tuh Rumah-rumahnya. si orang-orang yang dimaksud ini ya berarti? Betul, iya. Jadi rumahnya. rumah jenderalnya langsung dikepung sama pasukan Cakrabirawa gitu. Serem ya. Lumayan, makanya agak mencekam pada saat itu. Nah, pasukan Cakrabirawa memulai aksinya dengan target melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal yang dianggap sebagai Dewan Jenderal dan berpotensi untuk menggulingkan pemerintahannya Bung Karno gitu. Jadi ada 7 jenderal sebenarnya yang diincar gitu. Nah, pasukan Cakrabirawa bergerak dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma menuju Jakarta daerah selatan, berarti ke arah Jaksel sana gitu. Nah, dalam aksinya nih, nah ini yang agak kalau misalnya keluarga dari para jenderal menonton mungkin mohon maaf kalau misalnya ada yang kemis gitu. Jadi ini udah masuk ke bagian penculikannya nih. Dalam aksi penculikan gitu, ada 3 jenderal yang langsung dibunuh atau langsung menjadi korban di tempat di rumahnya. Jadi disaksikan oleh keluarganya. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah nonton nonton filmnya, itu benar-benar keluarga jenderal ada di rumah semua. Dan kalau misalnya kita lihat dari pengakuan anak-anaknya yang saat itu melihat juga, itu sangat-sangat real di depan mata mereka. Ayah-ayah mereka tuh dibunuh gitu. Itu pasti ninggalin trauma yang Sangat trauma karena kalau nggak salah ingat sih aku, salah satu jenderal anak perempuannya itu sampai agak traumatis sampai gedenya gitu. Iya sih, karena kan kita juga kayak jarang banget ngelihat peluru ya, dan itu kayak pasti Betul. shocking banget. Apalagi itu orang yang paling dekat sama kita gitu loh yang jadi Setuju. korban. Iya, itu Jadi dia. pasti akan kayak Shock sih ya, itu agak shock dan sangat Menyeramkan bikin gitu. trauma sih, karena kalau misalnya itu kan penuh dengan darah gitu ya rumahnya, jadi kayak ya itu agak-agak mencekam gitu. Nah, jadi dalam penculikan ini ada 3 jenderal kan tadi yang menjadi korban di rumahnya gitu, yaitu ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal MT Haryono, dan Jenderal Donald Isaac Panjaitan. Itu yang dibunuh menjadi korban di rumah mereka. Nah, sementara 4 lainnya itu yaitu Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Jenderal Sutoyo itu ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Lubang Buaya, kemudian menjadi korban juga di Lubang Buaya. Jadi diculik gitu dan itu dibawa langsung dimasukin ke lubang buaya. Nah, aku nggak tahu kejadian di sananya gimana, tapi kemungkinan sih ada beberapa diinterogasi dulu, habis itu kemudian ya ditembak atau menjadi korban dan dimasukin ke lubang buaya gitu. Bahkan kalau misalnya aku baca-baca, ada beberapa yang mengatakan beberapa jenderal yang pas udah dimasukin ke lubang buaya itu tuh sebenarnya masih ada beberapa yang hidup beberapa menit gitu, masih napas gitu. Ya, jadi kalau aku baca-baca gitu ya. Gitu. Mungkin teman-teman bisa cari juga nanti di internet, di media banyak yang mengatakan itu. Itu juga terlihat dari hasil otopsinya gitu. Nah, tadi kan aku bilang ada 7 jenderal gitu. Nah, ternyata alhamdulillahnya nih ada 1 jenderal yang selamat dari penculikan. Kalau teman-teman tahu gitu. Nama jenderalnya Ahana Sution. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Jenderal Ahana Sution. Itu ketika dikepung rumahnya, beliau ini berhasil melarikan diri gitu dan lolos ketika pasukan Cakrabirawa tuh udah datang ke rumahnya. Jadi kalau misalnya aku nonton dari filmnya itu benar-benar mencekam, jadi semuanya teleponnya diputus semuanya gitu. Jadi nggak bisa lapor kemana-mana. Jadi nggak bisa kabar-kabari. Betul, iya gitu. Jadi kayak ya mau gimana, satu-satunya agar bisa kemungkinan selamat adalah mengikuti kemauan pasukan Cakrabirawa ini kan, karena semua akses untuk lapor ke luar juga udah nggak ada gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya Jenderal Nasution ini berhasil lolos. Tapi ya walaupun Jenderal Nasution ini berhasil lolos, nahasnya anaknya Ade Irma Nasution itu menjadi korban gitu, kena tembak. Jadi nggak tahu, ada beberapa pengakuan yang bilang kita nggak pelaku ini tidak ada niat untuk menembak, tapi ada yang bilang juga jelas banget kalau misalnya itu tuh ada niatan untuk menembak ke arah kamar gitu. Jadi anaknya kena. Mungkin salah mengira juga bisa jadi nggak sih, kayak dikira si jenderalnya ada di situ, ternyata malah anaknya yang di situ. Iya, jadi kena tembak dan
akhirnya meninggal di rumah sakit setelah dibawa ke rumah sakit. Oh, kasihan Gitu. banget. Dan selain tadi ada Irma Nasution yang kena, ada ajudannya juga. Ajudannya jadi korban penculikan gitu. Diinterogasi nggak sih pasti Iya, kayak betul. gimana bos lo gini. Tapi yang menarik adalah ternyata aku kasih tahu dulu nama ajudannya. Nama ajudannya itu Letu Pierre Tendean gitu. Ya, kalau teman-teman pernah lihat mungkin nanti lihat ya. Iya, Nah, itu yang bule itu bukan iya sih? benar, Dia kan? yang bule Iya, benar, iya, yang iya. bule. Iya, Nah, iya, iya. jadi sebenarnya ajudannya ini tuh Pierre Tendian ini akhirnya saat Cakrabirawa udah menanyakan di mana Nasution, akhirnya Letu Pierre Tendian ini yang mengaku sebagai Nasution gitu. Jadi beliau Bapak Pierre Tendian ini yang mengaku kayak saya Nasution gitu. Dan mereka percaya. Dan mereka percaya mungkin karena fotonya mungkin waktu itu nggak terlalu bagus kali ya, nggak kayak sekarang lah, jelas, zaman iya sekarang. Jadi sih, nggak jelas. iya. Jadi kayak oh iya kayaknya ini deh. Nasution akhirnya diculik. Gitu. Jadi agak nahas memang. Walaupun Jenderal Nasutionnya berhasil kabur, tapi korbannya jadi bertambah 2, yaitu anaknya Nasution dan juga ajudannya gitu. Itu loyalitas banget sih. Betul. Iya, keren. Nah, akhirnya dibawa lah yang jenderal-jenderal ini dan satu perwira Pierre Tendian ke lubang buaya dan dihabisi di lubang buaya dan dimasukin ke sumur gitu. Nah, agak mencekam kan? Iya, Ya agak betul berat sih memang itu. bahasannya. Nah, kemudian ini ada satu yang akhirnya terlewati nih oleh pasukan Cakrabirawa. Jadi sebenarnya waktu pasukan Cakrabirawa mencoba untuk menculik 7 jenderal ini, sebenarnya ada satu korban yang selamat dari tragedi selain Jenderal Nasution. Oh, ada lagi. Yang udah ditangkap posisinya. Udah ditangkap, posisinya dia udah ditangkap beliau gitu. Jadi salah satu yang ditangkap itu adalah komisaris kalau nggak salah purnawirawan polisi, itu namanya Bapak Sukitman. Mungkin nanti teman-teman bisa cross check di YouTube, banyak kok wawancara tentang kejadian ini Bapak Sukitman ini gitu. Jadi Bapak Sukitman ini tuh ketika kalau nggak salah tuh lagi keliling untuk melihat ada apa gitu, aman gak nih daerahnya gitu. Kemudian dia ngelihat nih kayak beliau nih ngeliat kayak loh kok ada suara tembakan, dia ngedengar gitu ada suara tembakan. Jadi kayak saksi gitu ya. Iya, nah terus akhirnya kalau nggak salah dia, Bapak Sukitman itu berdua sama temennya di pos polisi waktu itu, terus akhirnya disuruh coba cek gitu. Terus akhirnya pas dia ngecek dia bawa sepeda kan, Bapak Sukitman ini bawa sepeda gitu. Dicek, kalau nggak salah sih, kalau aku nggak salah ingat ya, mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi, itu di rumahnya Jenderal DI Panjaitan kalau nggak salah. Nah jadi pas sudah dicek, loh kok di rumah ini ada tentara gitu. Nah pas jadi kan kalau waktu dulu tuh polisi dibawa senjata kayak laras panjang gitu kan. Oke. Nah terus akhirnya pas beliau ada di depan rumah DI Panjaitan, pasukan Cakrabirawa lepas senjata kamu, terus dipatahin senjata beliau dibawa juga ke lubang buaya gitu. Padahal sebenarnya bukan target ya. Bukan Tapi target. kayak karena ada dia di situ, Ada dianya. takutnya karena jadi Takut saksi jadi segala saksi, macam akhirnya iya. dibawa gitu ya. Nah iya betul. Terus akhirnya dibawa dan Bapak Sukitman itu walaupun matanya ditutup sebenarnya waktu beliau diculik di lubang buaya itu sebenarnya matanya ditutup, tapi telinganya tidak ditutup juga. Jadi mendengar semuanya gitu. Nah itu sangat-sangat, kalau aku ngelihat wawancaranya beliau sih, beliau tuh sangat-sangat takut lah karena Iya Pasti sih. iya, karena kayak nggak tahu beliau mau tuh ngerasa diapain kayak kan. kayaknya sebentar lagi saya nih gitu yang kena aduh, serem gitu. banget Itu sih. serem banget gitu. Nah, tapi karena waktu itu beliau bukan target gitu. Karena ya ini kan maksudnya bukan target utama lah. Karena itu bukan cuma sih ada satu kesalahan aja di taktik operasinya Cakrabirawa ini, di mana ada Bapak Sukitman akhirnya dibebasin gitu. Oh berarti emang dibebaskan ya karena emang bukan Dibebaskan target gitu. Jadi gak dibunuh terus dibawa balik ke Halim Perdana Kusuma. Nah ketika itu akhirnya Bapak Sukitman ini tuh di Halim Perdana Kusuma ini akhirnya dia dibiarin, maksudnya nggak diapa-apain gitu. Terus akhirnya kalau nggak salah sih beliau akhirnya ngumpet di bawah kayak kendaraan taktis gitu pokoknya. Dia ngumpet di bawah gitu. Nah karena itu pokoknya intinya akhirnya pas udah selamat gitu, Bapak Sukitman ini pada 3 Oktober gitu melaporkan lah kalau misalnya kayaknya saya
tahu nih ada korban dari perwira-perwira tinggi angkatan darat ini gitu. Karena kan namanya tuh kayak Jenderal Ahmad Yani itu tuh lumayan terkenal gitu waktu itu. Jadi beliau tuh kayak tahu Ahmad Yani gitu. Nah, akhirnya melaporlah. Nah, pada 3 Oktober 1965 alhamdulillahnya ditemuin nih tempat para perwira diculik dan menjadi korban tersebut. Nah, ternyata jenazah atau mayat-mayat para perwira ini tuh dimasukin ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah atau berdiameter 3/4 meter, jadi lumayan cukup kecil gitu, kecil banget malah itu. 3/4 meter. Iya, jadi kecil, diameter itu kecil banget. 3/4 meter tuh nggak ada semeter kan? Iya. Iya. Jadi OMG. bisa dibayangin itu dipaksa masuk ke gimana gitu. Ditumpuk-tumpuk gitu. Tumpuk-tumpuk. Ya ampun. Walaupun cukup dalam dengan kedalaman kira-kira 12 meter, tapi tetap itu kan sumur yang sempit gitu. Iya. Iya, berarti Dengan sebanyak ketumpuk-ketumpuk itu orang. gitu. Iya, agak aduh, susah sih maksudnya kalau Gak mau aku tuh pernah lihat ngebayangin. ini ilustrasinya. Ilustrasi, jadi digambar gimana sih ilustrasinya dari yang bawah tuh siapa aja gitu. Aku ngeliat, aduh itu sangat-sangat tidak manusiawi menurut aku. Dan kalau misalnya benar apa yang dibilang saat dimasukin ke sumur itu masih ada beberapa yang hidup, itu Itu nyiksa nggak bisa dibayangin sih, maksudnya Gitu ya. betapa Itu kejamnya gitu. Iya, aduh. Itu di masa-masa terakhirnya itu pasti kayak udah nggak bisa Iya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ngapa-ngapain selain lagi. pasrah lagi Iya. kan. Ya, nah itu yang kemudian kalau misalnya sekarang teman-teman tahu itu disebut dengan sumur lubang buaya dan sudah ada museumnya sekarang gitu. Nah, pada tanggal 4 Oktobernya penggalian sumur lubang buaya itu dilanjutkan kembali karena pada 3 Oktober itu kan mungkin udah terlalu sore dan kayaknya tidak memungkinkan untuk diangkat sekarang gitu jenazah-jenazahnya, makanya pada tanggal 4 Oktober dilanjutkan kembali nih gitu. Yang diterusinnya ini sama pasukan para amfibi KKO Angkatan Laut dan disaksikan oleh pimpinan sementara TNI Angkatan Darat yaitu Mayor Jenderal Soeharto gitu. Nah, setelah itu jenazah para perwira kemudian diangkat dari sumur tua dan terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Itulah. Karena tadi mungkin ada beberapa yang dipaksa masuk ke sumur yang sempit, jadi ada beberapa organ yang rusak gitu. Aduh, sebenarnya aku juga agak merinding sih sebenarnya membaca ini juga. Jadi ya mohon maaf banget teman-teman, ini agak sensitif lah. Terus hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat gitu. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya tuh udah sempat dimakamin di Markas Besar Angkatan Darat. Nah, pada tanggal 6 Oktobernya dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidet Kabinet Dwikora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Makanya sekarang tanggal 1 Oktober itu menjadi hari kebangkitan Pancasila. Kalau teman-teman tahu. Nah, ini aku sebutin lagi korban-korbannya. Jadi para perwira tinggi yang menjadi korban kekejaman G30 PKI ini, yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, terus ada Mayor Jenderal Raden Suprapto, ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, ada Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dan Kapten Letu Pierre Andreas Tendean. Jadi 7 korban gitu. Nah, tidak berhenti sampai situ, itu sudah cukup mencekam, ya kan? Masih berlanjut. Iya, masih masih berlanjut. berat sih, Nah, ini sudah masuk ke politiknya nih, gitu. Jadi pasca G30S, gitu. Panglima Kostrad yaitu Maijen Soeharto atau presiden kedua kita, itu akhirnya bergerak cepat, gitu. Memadamkan pemberontakan. Jadi segala bentuk pemberontakan langsung diputus sama Panglima Kostrad kita pada saat itu yaitu Maijen Soeharto. Nah, yang menjadi sedih adalah perburuan para pelaku G30S dilakukan dengan cepat, jadi kayak Letkol Untung langsung dicari, Letudul Arif dan semua pasukan Cakrabirawa yang terlibat itu akhirnya Langsung ditangkap diburu ya. langsung ditangkap gitu. Bahkan ada yang sampai larinya jauh gitu, sampai keluar negeri, ada yang sampai keluar negeri gitu. Saking perburuan itu besar-besaran gitu untuk pelaku Iya sih, Cakrabirawa. Udah gitu. nggak ada Itu tempat aman iya. berarti Udah nggak kan ada di tempat, sini nah. lagi. Itu Betul. emang tindakan yang aduh. Tapi iya sih. Ya, nah disinilah Maijen Soeharto tuh akhirnya Maijen Soeharto Panglima Kostrad itu menyatakan bahwa PKI itu ada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Jadi disinilah bentuk politiknya. Jadi PKI itu akhirnya
diduga sebagai dalang dari gerakan G30S ini gitu. Walau dengan bukti-bukti bahwa ada beberapa anggota pasukan Cakrabirawa yang melakukan G30S ini tuh ada terlibat dengan tokoh-tokoh PKI gitu pada saat itu. Nah, sebagian tokoh PKI itu diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub, sebagiannya lagi tuh langsung dijatuhi hukuman mati. Nah, ketua PKI pada saat itu yaitu Den Aidit Dipa Nusantara Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Biro Khusus PKI Sam Kamaruzaman itu melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian dapat ditangkap dan dibunuh gitu dan ditembak gitu. Nah, yang semakin sedihnya adalah setelah itu terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI. Jadi disinilah letak ironisnya karena ada semua yang terlihat atau dianggap sebagai simpatisan PKI itu ditangkap. Contohnya adalah beberapa organisasi yang diidentikan dengan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, serta Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia dan lain-lain gitu. Jadi itu semua penangkapan itu dilakukan besar-besaran, bahkan ada beberapa yang sebenarnya kalau aku baca-baca tuh bukan simpatisan PKI. Iya, aku tahu itu. Ya kan? Bahkan kayak anak-anaknya, cucu-cucunya yang Iya. kayak Iya, itu ikut. PKI itu kayak ikut disalah-salahin Ikut gitu disalah-salahin loh, juga dan takut. mendapatkan perlakuan yang tidak enak Iya. karena merupakan keturunan dari tokoh-tokoh PKI gitu. Ini kita masuk ke jumlahnya, sebagian terbunuh, sejumlah laporan bahkan ada beberapa laporan menyebut bahwa jumlah yang menjadi korban dari penangkapan besar-besaran ini setidaknya itu mencapai 500.000 orang di Banyak berbagai banget. daerah khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Itu. Jadi ini tuh sangat-sangat berlanjut kejadian setelah pasca G30S dilakuin penangkapan terhadap anggota Cakrabirawa yang melakukan G30S. Habis itu ditudinglah PKI yang melakukan rencana ini, kemudian simpatisannya pun Ikut kena ikut ya. kena gitu. Jadi kalau aku lihat sih kayaknya ini sangat-sangat mencekam Indonesia, kondisi Indonesia pada saat itu gitu. Nah, karena hal itu, karena kejadian G30S ini ada beberapa kelompok ini turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang diduga terkait dengan PKI gitu. Jadi ini sangat-sangat politik karena kalau misalnya teman-teman tahu, Karina Mazila tahu tuh sebenarnya PKI sama TNI itu agak gak bisa bareng gitu. Agak berbeda ideologinya, jadi suka berseteru PKI dan TNI ini. Apalagi waktu itu Bung Karno kan mengusung Nasakom kan, ideologi Nasakom itu nasionalis agama dan komunis, di mana menurut beberapa pihak Nasakom ini tuh nggak bisa disatuin gitu karena agama dan komunis tidak bisa disatuin, nasionalis dengan komunis nggak bisa disatuin gitu. Tapi Bung Karno tetap mengusung ideologi itu dan pada akhirnya ya terjadilah gerakan ini. Nah, yang ironis juga ada puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan. Termasuk kalau misalnya teman-teman tahu nih, termasuk sastrawan yang namanya mendunia itu Pramudia Anantatur. Nah, penulis novel nih Pramudia Anantatur gitu. Itu juga kena tangkap dan dipekerjakan secara paksa tanpa ada pengadilan. Nah, pada akhirnya G30S ini tuh menandai naiknya Maijen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno melalui Super Semar gitu. Cukup berat ya bahasanya. Berat, cukup kelam. Nah inilah yang membuat akhirnya salah satu tragedi itu membuat ada sejarah kelam di Indonesia. Betul. Iya. Ya, agak speechless memang saya pun membacanya juga. Aku pun mau menimpali juga bingung karena ini serius Betul. banget sih. Iya kayak Ini agak tidak terlalu pantas serius. untuk timpali seperti biasa gitu kan. Gitu. Bener sih. Dan sebenarnya kayak selain si G30 SPKI yang terjadi di mungkin September Oktober ini, pada saat itu di tahun-tahun selanjutnya pada bulan September tuh kayak ada aja gitu loh tragedi-tragedi yang terjadi dan kok pasnya tuh di bulan yang sama gitu, September di rentang kan? bulan Kenapa yang ya September? sama itu Mungkin dia. September sekarang jadi September kali. Oh, Jadi September. September ya. September. Karena terlalu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan September ini gitu. Bisa jadi Iya kan? karena Bisa jadi. disusul juga pada tanggal 12 September tahun 19
1984 itu juga ada tragedi Tanjung Priok. Kalau misalnya teman-teman tahu juga, itu juga jadi salah satu tragedi yang kayaknya lumayan rame juga deh orang-orang kayak tahu gitu. Itu melibatkan korbannya itu umat muslim yang menggelar aksi protes di Jakarta Utara. Terus juga ada tragedi Semanggi itu tragedi Semanggi 2 tanggal 24 sampai 28 September tahun 1999 di mana korbannya itu adalah mahasiswa yang berdemonstrasi tentang penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB dan pencabutan duifungsi ABRI. Jadi kayak banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang ikut demonstrasi itu yang jadi korban kekerasan gitu loh. Itu salah satu juga tuh. Jadi setelah G30S ini tuh pun bulan-bulan September itu menjadi tetap bulan yang banyak kasus kelam gitu, kejadian-kejadian kelam gitu. Banyak tragedi yang menelan korban jiwa. Betul. Sama paling ada ini satu tragedi lain nih sih yang terjadi juga kebetulan di bulan September yaitu kematian dari Munir. Oh iya. Tahu itu udah pasti tahu. Aktivis. Yang aktivis yang melibatkan Garuda Indonesia beberapa pihak-pihak itu kan. Iya betul. Iya kan. Benar-benar. Munir tuh kan dikenal sebagai suatu aktivis yang emang frontal banget kan dengan kegiatan-kegiatan aktivisnya dan mungkin karena itu dia jadi sasaran gitu loh sayangnya. Di Orba waktu zaman Orba. Iya, zaman Orba. Nah, mungkin aku ceritain dikit. Jadi dia tuh diracuni dengan arsenik saat terbang dari Jakarta menuju Belanda dalam penerbangan Garuda Indonesia GA 974 pada 7 September 2004. Jadi September lagi. Kronologinya adalah dia tuh kalau nggak salah ke Belanda itu untuk melanjutkan pendidikannya dia. Jadi sebenarnya nggak ada kayak minat untuk aktivisme atau gimana, dia cuma pengen belajar pendidikannya, studi lagi. Dan kayak sebenarnya pagi-paginya tuh dia nggak apa-apa, dia sehat-sehat aja. Cuman pas di tengah-tengah kayaknya translate dulu di Singapura atau di mana gitu, terus kayak dia tuh abis itu tuh kelihatan kayak sakit-sakit mulu gitu loh, kayak ke toilet mulu. Dan dia tuh katanya sakit-sakit begitu setelah ada minum sesuatu gitu. Dan akhirnya tuh di pesawatnya juga udah kayak mulai sakit, udah mulai gimana-gimana dan kayak sempat diperiksa juga sama dokter, cuman akhirnya tuh dia dinyatakan meninggal ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas Rumania. Jadi di pesawat. Jadi pas lagi di pesawatnya. terbang ya? Ya Allah, iya, kayak ya di pesawatnya tuh udah ya gitu. Waduh, itu tinggi sih. Maksudnya lagi terbang. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka maksudnya? Kita mau ngelanjutin studi tapi ternyata iya itu jadi korban. Itu serem sekali sih dan tuh kayak waduh diracunin loh guys karena setelah mendarat tuh langsung kayak ada yang meriksa gitu dan juga beberapa hari 2 bulan setelah kematiannya polisi Belanda tuh mengungkap bahwa Munir tuh tewas akibat diracun berdasarkan hasil autopsi yang menunjukkan kadar arsenik yang sangat tinggi di tubuhnya termasuk tuh air seni, darah dan jantung. Jadi emang karena diracunin ini ya kita bisa suspek bahwa ini tuh sesuatu yang udah direncanakan kan berarti. Iya sih benar karena racun ya. Iya mungkin bisa ada beberapa pihak yang merencanakan ini dan ini kayak udah mulai di suatu rencana yang konkret untuk melakukan ini gitu loh. Gimana ya cara menjelaskannya gitu. Gitu deh. Tuh tapi ngeri sih maksudnya diracun maksudnya gak ada yang nyangka maksudnya kita itu pun sesuatu yang gak ada yang menyangka. Kita disuguhi kan, maksudnya kalau di pesawat disuguhi minuman, ya kita nggak menyangka kalau itu akan ada racunnya gitu. Tapi Bapak Munir. Tapi setelah itu ketahuan nggak pihak-pihak yang emang merencanakan, gitu? Ya pelaku-pelaku yang merencanakan yang jadi kasarnya kayak jadi dalang dari kematiannya Munir jadi, ini. Sebenarnya setelah itu kematian itu udah diberitakan, banyak pihak-pihak yang mendesak pemerintah untuk mencari tahu siapa sih dalang di balik ini karena kan itu sesuatu yang tiba-tiba banget kan dan karena itu yang tadi aku sebutin juga karena diracunin berarti pasti ada pihak yang menjadi pelakunya gitu lah yang udah merencanakan ini untuk terjadi. Makanya tuh oleh Presiden SBY waktu itu dibentuk tim mencari fakta pada 23 Desember 2004 dan itu tuh setahu aku investigasinya tuh berlangsung dengan cukup lama sampai akhirnya tuh masyarakat juga kayak mendesak cepetan dong kayak hasilnya mana nih gitu kan. Terus lama akhirnya gitu, pada 28 Februari 2005 si timnya ini tim penyelidikan pencari fakta ini
itu menyebut pihak manajemen Garuda Indonesia diduga memalsukan surat penugasan Polikarpus. Jadi Polikarpus ini adalah salah satu tersangka di balik pembunuhan si Munir ini. Jadi ya oke. kalau aku nggak salah baca ya, bisa dikonsek lagi teman-teman. Jadi itu dia tuh harusnya hari itu libur kalau nggak salah, tapi kayak tiba-tiba dia masuk dan bertugas gitu loh. Jadi kayak ada dugaan ini surat penugasannya dipalsukan gitu. Jadi akhirnya harusnya dia nggak masuk, tapi akhirnya dia masuk dan jadinya kayak jadi tersangka. Apakah dia masuk gara-gara pengen racuni Munir gitu? Oh my god. Si Polikarpus ini pilotnya gitu ya berarti ya? Pilotnya. Oh pilotnya. Pilot dari Garuda Indonesia-nya ini. Terus juga terdapat konspiratif juga karena ada kayak atasannya dari Garuda juga yang terlibat dari sini. Jadi kayak nggak cuman Polikarpusnya ini aja, selain yang pemalsuan surat itu, dan juga ada pihak-pihak lain yang mungkin di luar Garuda juga ada konspirasi-konspirasinya kayak ini mereka juga terlibat dalam ini. Jadi kayak bisa jadi itu bukan Garuda doang yang merencanakan ini. Karena kayak kenapa aneh Garuda sih. Iya kalau cuma Garuda menurut aku aneh sih. Melakukan itu kan. Pasti ada pihak-pihak tertentu lah di belakang ini juga. Nah, yang mungkin bisa menjadi pelaku utama gitu sih. Betul, apalagi kalau misalnya pemalsuan surat tugas itu kan nggak bisa dilakuin sendiri nggak sih? Iya. Pasti harus tektokan sama sangat yang lain juga, sama pihak-pihak lain. Makanya pada 18 Maret tuh Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Munir dan ditahan di rumah tahanan Mabes Polri, dan pada akhirnya tuh di 20 Desembernya dia dijatuhi vonis 14 tahun penjara karena menjadi terduganya aktor pembunuhan Munir. Dan ada juga Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, itu yang disuspek juga sebagai dalang yang ngebantu Polikarpus ini, divonis 1 tahun penjara lantaran dianggap menempatkan Polikarpus sebagai ekstra kru di jalan penerbangannya ini, yang tadi pemalsuan surat tugas dan lain-lain. Cuman sayangnya tokoh-tokoh lain yang mungkin di luar ini, pihak-pihak lain tuh tidak dijatuhi hukuman apapun dan akhirnya terbebas dari tuntutannya. Karena ya gimana ya, mungkin kayak susah juga ya, dan mungkin karena belum ada bukti yang benar-benar gimana kuat, ya, kuat. Karena masih konspirasi kan. Gitu. Iya sih, jadi kayak sampai sekarang tuh kasus ini tuh masih menjadi misteri gitu loh. Apakah beneran ini dilakukan oleh si Polikarpusnya sendiri atau kayak ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab juga tentang ini dan merencanakan ini. Karena kembali lagi tadi kayak kenapa Garuda Indonesia pengen bunuh Munir gitu kan, kayak gak ada hubungannya apapun Garuda gitu Indonesia sama aktivis Munir ini ya sebenarnya. Dan dia pun juga pergi ke Belanda kan bukan untuk kenapa-napa kan, dia pengen belajar doang, dia nggak ada niatan lain di luar itu. Iya sih, jadi itu yang dipertanyakan. Dan benar sih, sampai sekarang tuh desakannya masih dibawa-bawa gitu loh oleh masyarakat kan sampai sekarang, karena ini kayak sesuatu yang merupakan apa ya, kesayangan, karena kayak kenapa sampai sekarang tuh belum ada titik belum terang. ada kepastian gitu, apakah ini benar terjadi, apakah ini memang yang faktanya atau ternyata masih ada dalang-dalang di baliknya tapi disembunyikan atau kayak akhirnya tuh dijaga gitu loh takutnya gitu. Itu sih yang kalau nggak salah sampai sekarang tuh masih dipertanyakan dan dimintalah keadilannya gitu untuk Bapak Munir ini. Dan aku pernah baca juga, jadi waktu itu Munir ini kenapa akhirnya milih Garuda itu kalau nggak salah untuk menaikkan ekonomi negara kita. Jadi agak tragis di situ. Jadi Bapak Munir pada akhirnya memilih Garuda karena kalau nggak salah baca, mungkin bisa diklarifikasiin lagi. Ekonomi kita kan waktu itu habis zaman Orba kan lagi masih gonjang-ganjing lah. Nah, salah satu caranya buat menaikkan ekonomi ya dari penerbangan ini, dari sektor penerbangan ini. Nah, Pak Munir ini akhirnya memilih Garuda untuk bisa menaikkan ekonomi kita, jadi meningkatkan ekonomi kita. Padahal dia ingin membantu. Tapi nahasnya dibunuhnya atau menjadi korban di Garuda itu sendiri gitu. Tapi kayak mereka tuh pasti kayak ngelacak sih dia naik pesawat yang mana. Iya, berarti itu direncanakan gitu loh. Karena nggak mungkin tiba-tiba kayak mumpung gitu kan, kayaknya kayak agak aneh sebenarnya. Iya gitu. Berarti kan kalau kayak gitu apalagi ada desas-desus yang surat tugas dipalsukan dan segala macam, berarti kan memang sudah direncanakan dari sebelumnya gitu loh. Betul. Dan kalau nggak salah kemarin tuh sempat juga istrinya Bapak Munir, Suciwati itu kalau nggak salah di demo kemarin atau di aksi Kamisan gitu. Akhirnya meminta keadilan dengan cara memakai baju yang ada foto Pak Munirnya gitu.
ada di sosial media, mungkin teman-teman bisa cari nanti di Google tuh banyak foto-fotonya gitu. Dan sampai sekarang udah berapa tahun ini? Ya kan Iya. masih Iya udah lama banget, banget. tapi ini masih aja kayak nggak Belum terselesaikan gitu loh. Dan belum mendapatkan keadilan sama sekali gitu. Sangat disayangkan sangat disayangkan sebetulnya. sih. Apalagi karena dia udah kayak berjasa banget bagi kita Iya, di tiap reformasi feminisme kan. Iya. Itulah. Jadi semoga bisa mendapatkan keadilan. Iya, Betul, semoga Untuk semoga korban-korban. secepatnya untuk Iya. Bapak Munir dan korban-korban lainnya. Iya. Karena nggak berhenti sampai situ aja teman-teman. Ada Ya, lagi, maksudnya banyak masih ada lagi. Masih ada Oh my lagi. God, Bahkan September. sampai tahun ini yang sebelum 2025 ini di 2023 tuh juga sempat ada lagi. Di Jadi 2023 ada. Oh iya, jadi oh, emang masih recent banget ya. masih berlanjut gitu loh. Iya, iya, oke, Kayak oke. ada aja gitu loh yang terjadi di bulan September. Kayak misalnya di tanggal 26 September 2015 Oke. itu ada seorang petani bernama Salim Kancil itu menjadi korban karena aktivitasnya menentang penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Oke, itu aduh, maksudnya petani. Beliau adalah petani. Iya, guys. bukan tokoh gimana-gimana Iya, ya. petani. Dia hanya memperjuangkan hak-hak dia gitu. Betul, Aduh, itu dia sedih banget makanya sih. tragedi ini mencerminkan betapa beratnya perjuangan masyarakat kecil dalam melawan kepentingan ekonomi yang merusak lingkungan. Karena kan berarti dia emang menyuarakan haknya Hak aja lingkungan, sebagai bener sih. petani kan dan juga kayak peduli sama lingkungannya bener. gitu. Tapi setuju sih, maksudnya ini nahas banget gitu, seorang petani adalah yang menjaga nasi kita loh, menjaga Iya, sumber dia sumber berjasa utama banget loh makanan untuk kita, kita. tapi bisa menjadi korban juga. Nah ini agak-agak nahas sih menurut aku. Jadi Aduh. seharusnya dilindungi lah, seharusnya kan orang-orang yang menjaga kestabilan apapun di negara kita kayak pangan ya kan. Betul, Iya. betul. Itu harusnya dijaga banget gitu, malah bisa menjadi korban juga gitu. Iya, dan dia pun kayak menjadi korban karena dia memperjuangkan hak Haknya dia juga itu, gitu itu sayangnya. Ya, Itu sangat yang disayangkan. Kayak, sangat aduh, disayangkan sangat karena disayangkan. seharusnya hak kita kan, kita tuh punya hak gitu ya. Maksudnya Betul. untuk Iya. bersuara ini pun menentang untuk penambangan pasir ilegal di Lumajang ini kan seharusnya hak suara juga kan, hak bersuara Iya, juga. benar. Nah itulah akhirnya tapi jadi sejarah kelam juga bagi bangsa kita gitu. Betul, dan masih berlanjut juga Ada adanya lagi. korban-korban dalam memperjuangkan hak-haknya gitu loh teman-teman. Salah satunya lagi di 2019 tanggal Oke. 26 September juga Oke. ada dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yaitu saudara Imawan Randi dan juga saudara Yusuf Kardawi yang menjadi korban saat berdemonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan juga RUU Cipta Kerja. Ini cukup rame nih. Ya, waktu ini itu rame banget di sosmed pakai Iya. hashtag reformasi di korupsi. Dan ini tuh juga mencerminkan bahwa perjuangan reformasi yang diimpikan pada tahun 1998 itu tuh kayak masih tantangannya tuh masih besar gitu loh. Oh iya, sampai sekarang sih menurut aku. Sampai Karena sekarang. memang kan yang paling susah adalah menjaga ya. Maksudnya Betul. menjaga kita stay di reformasi yang sehat tuh gimana, itu yang menjadi tantangan gitu. Benar-benar. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir ya memang sangat-sangat tantangan yang sangat besar menurut aku. Apalagi pemerintah juga harus mulai tahu gitu menjaga itu lebih susah daripada mendapatkan iya, gitu. Betul. Nah, mempertahankan itu supaya cepat, supaya semakin bagus, supaya tetap bagus. Gitu. Betul. Supaya tidak terjadi lagi lah kejadian yang dulu pernah terjadi di Indonesia. Ya, ini banyak banget sih, lumayan banyak ternyata kasus di bulan September ini. Aku juga baru tahu loh, maksudnya aku kira tuh September itu cuma G30S. Yang gede-gede Yang aja kan gede-gede. sebenarnya. Tapi ternyata kecil-kecil juga banyak. ada, guys. Dan kenapa di bulan September itu Iya, sih, maksud aku iya. agak Spesifik September spesifik banget September ya. banget gitu betul. kejadiannya gitu. Tapi justru baik kalau kita membahas yang tragedi kecil-kecil pun biar mereka tuh semakin diketahui dan Betul, semakin betul. bisa Iya. diperjuangkan juga Juangkan. kebenarannya. Betul. Karena mereka juga punya hak gitu. Iya. Yes, benar, betul. benar. Ingat Pancasila, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Gitu. Betul sekali. Jadi para korban juga harus mendapatkan keadilan yang layak dari negara. Setuju, gitu. setuju banget. Selain mahasiswa dan petani yang tadi kita udah sebutin juga, ada juga salah satu pendeta Aduh, tokoh yang menjadi agama. korban. Tokoh agama sekarang. Betul. Masya Itu Allah. pada tahun 2020 di bulan September juga.
itu bernama Yeremia di Papua. Itu menjadi korban kebrutalan aparat. Ya gitu deh. Pendeta Yeremia ini dikenal sebagai suara kritis terhadap kehadiran aparat di Hitapida, Papua. Dan kematiannya semakin mempertegas masalah penindasan terhadap masyarakat adat di wilayah tersebut. Ini makanya ada RUU masyarakat adat yang Iya. masih belum terrealisasikan nih sampai sekarang karena ada kejadian ini. Ini aku juga jujur baru tahu loh, tokoh agama kena juga karena memperjuangkan haknya. Jadi kayaknya agak ngeri nih bulan September, maksudnya semua pihak, semua kalangan, semua tokoh dari manapun bisa terkena juga karena memperjuangkan haknya sendiri Iya, gitu. dan kayak ini tuh udah benar-benar berlangsung secara lama sih, terutama bagi saudara-saudara kita di Papua. Kita sampai sekarang pun masih memperjuangkan keadilan bagi mereka gitu, guys. Aduh, sedih kalau ngomongin ini tuh. Iya benar sih. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang di Papua itu belum mendapatkan keadilan yang layak lah. Bahkan untuk daerahnya sendiri pun masih belum dipertimbangkan untuk menjadi pembangunan gitu. Iya, bahkan kayak mereka tuh kalau misalkan kritis atau gimana tuh malah kayak dituduh pengen separate dari Indonesia. Padahal ada banyak yang udah ngomong kita tuh nggak mau separate, kita cuma pengen keadilan aja. Dan itu kayak sangat disayangkan gitu. Mungkin ini bisa kita bahas di topik lain juga sih guys, karena ini penting banget gitu. Betul. Kayak, dan yang tadi aku udah sempat mention juga yang tahun 2023 itu tepatnya tanggal 7 September itu lagi-lagi kekerasan aparat itu kembali mencuat dalam konflik agraria di Rempang. Ribuan aparat gabungan menggunakan kekuatan berlebihan seperti water cannon dan juga gas air mata terhadap penduduk setempat yang menolak penggusuran untuk pembangunan kawasan industri dan pariwisata. Insiden ini menjadi pengingat juga bahwa konflik agraria dan hak-hak masyarakat lokal masih menjadi masalah besar di Indonesia. Aduh gimana ya sebenarnya kalau kayak gini, kalau dari aku pribadi agak plus minus juga karena mungkin pemerintah tuh nganggapnya kan ini buat kemajuan ya, cuman sebenarnya kasihan juga sama saudara-saudara kita, masyarakat yang emang tinggal di situ. Kayak menurut aku sih emang harus pertama itu dikomunikasiin dulu sih, maksudnya dibilang dulu lah grand design dari kemajuannya tuh kayak gimana kepada rakyat-rakyat, apalagi di daerah-daerah yang kalau misalnya pemerintah lihat itu sangat sangat oke untuk sangat berpotensi. Terima kasih Karina. Sangat berpotensi untuk memajukan negara kita. Nah, itu kan harus berkomunikasi dengan tokoh adatnya, dengan masyarakatnya, dengan RT-nya, RW-nya atau siapapun yang akan terkena dampak dari pembangunan ini. Dan menurut aku juga harus setimpal balasannya gitu. Walau misalnya daerah mereka ada rumah-rumah mereka kena gusur ya, balasannya pun harus setimpal, dipindahin ke rumah yang lebih layak atau bagaimana supaya kita tuh tidak menjadi skeptis dengan program kemajuan pemerintah kita sendiri karena melihat kayaknya nggak terlalu oke nih deal-dealannya, masa cuma dikasih kompensasi misalnya beberapa doang padahal yang mengalami kerugiannya tuh padahal mengalami kerugiannya itu sangat banyak dan jangka panjangnya tidak tahu bagaimana gitu. Kayak nggak ada yang against untuk mengembangkan Indonesia sih kan, kita juga kayak terus menerus kayak pengen supaya daerah-daerah lain di luar Jawa khususnya itu juga untuk dikembangkan supaya Indonesia tuh bisa maju bersama-sama. Cuman paling konflik utamanya adalah apakah ini kayak tindakan yang tepat dengan mereka yang udah tinggal di situ gitu. Jadi kayak benar harus menjamin mereka tuh akan tetap hidupnya akan tetap terjamin meskipun ada pembangunan dan lain-lain, dan apakah memang pembangunan ini bermanfaat bagi mereka juga gitu. Betul, jadi kayak lebih ke mengakomodir solusi juga kali ya. Sorry ini mereka agak turun-turun guys. Betul, maaf ya guys. Maaf guys. Lanjut aja. Ya jadi intinya memang harus setimpal lah apa yang pemerintah akan kasih kepada masyarakat-masyarakat yang kalau misalnya kita lihat untuk kena pembangunan ini gitu. Kayak ada beberapa kan yang justru mungkin sekarang kayak belum mendapatkan yang layak gitu setelah daerahnya kena gusur atau bagaimana gitu. Dan kalau dilihat ini September, kenapa kok September, maksudnya aku masih agak speechless kenapa September gitu. Iya lagi kayak tragedi-tragedi yang mengenaskan tuh terjadinya tuh kenapa selalu di bulan September ya gitu. Ya mungkin ada terjadi juga di bulan-bulan lainnya ya mungkin, cuman kayak di bulan September tuh kayak
Iya, terus-terusan gitu loh. Terus-terusan Terusnya bahkan secara sampai nggak sekarang. Iya, Iya jadi secara kan? nggak langsung tuh kayak jadi highlight gitu loh. Ya, itu dia. Makanya September Hitam. Makanya September Iya, Hitam. Dan betul. kita memakai baju hitam untuk menunjukkan bahwa kita berada di pihak korban. Betul, Iya. betul, Untuk betul, mendapatkan betul, keadilan yang layak. betul. Dan sangat disayangkannya tuh sebenarnya patternnya tuh udah kelihatan gitu sih menurut aku. Mirip-mirip Jadi sih kalau dari kayak lihat mereka mirip-mirip tuh sih. sebenarnya cuman pengen memperjuangkan hak mereka. Cuman entah kenapa nih kayak patternnya akhirnya terulang-ulang mulu karena belum ada suatu solusi yang baik. Untuk menyelesaikan ini gitu. Itu sangat disayangkan sih dan itu juga bisa menjadi pembelajaran dan juga informasi bagi kita sih, ini sangat penting. Betul, bulan September ini tuh juga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa perjuangan untuk keadilan bagi para korban pelanggaran HAM itu belum selesai. Betul, setuju Masih banget. banyak kasus berat yang belum diselesaikan dengan baik oleh negara dan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka masih menjadi utang besar yang harus dibayar oleh pemerintah dan kita semua. Nah, setuju. Iya, Ini benar. utang. Ini yang Betul. harus digarisbawahi utang. Utang ini sangat berat ya. Jadi benar-benar Iya. harus dibayar sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Tuh, karena kayak kita itu hidup di negara itu kita bertumbuh sama siapa sih kalau bukan Iya, pemerintah? benar. Siapa sih yang Setuju. kita percaya kalau ada sesuatu yang terjadi tuh kita minta tolong, minta bantuan tuh kita sama siapa sih Siapa kalau lagi? bukan sama Iya, pemerintah? Jadi Betul. apa ya, sangat disayangkan aja kalau Iya. ternyata saudara-saudara kita yang belum dapat keadilan tuh kayak nggak diperjuangkan dengan Iya. baik, nggak diusahakan dengan benar, semaksimal benar. mungkin gitu Betul. loh. Sangat disayang. Kalau nggak salah sih, sorry balik ke Bapak Mudi tadi tuh Boleh. ada kalau nggak salah inget ya, salah satu waktu pemilu, bukan pemilu sekarang, ada beberapa pemilu sebelumnya, itu salah satu calon presiden, salah satu kandidat calon presiden itu apa namanya menyuarakan akan menggali lebih dalam tentang kasusnya Bapak Munir, tapi pada kenyataannya tidak terjadi gitu, malah tidak ada keadilan sama sekali gitu. Sampai sekarang Sampai masih sekarang. desak ya. Tapi balik lagi sih, semoga keadilan ini bisa terus dijunjung tinggi dan Betul. akhirnya nih semua yang konflik-konflik saat ini dan juga bagi semua permasalahan-permasalahan yang sebenarnya urgent itu emang harus udah bisa langsung diselesaikan dan untuk bisa Setuju lebih banget. memberikan kita security juga sih, karena Betul, ketika mereka sudah mulai menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan juga kita mendapatkan hak-hak dan keadilan yang kita butuhkan juga, itu kita bisa semakin tenang juga dan semakin Betul. percaya juga. Betul. Betul. Dan sebenarnya ada loh hal-hal yang bisa kita lakuin juga. Iya. gitu. Gimana Apa kira-kira tuh? ada nggak sih yang bisa kita lakuin untuk tetap mengawal isu-isu ini? Betul. Gitu? Kalau menurut aku yang pertama kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita tentang isu-isu HAM yang terjadi ini. Kayak bisa. Setuju sih ini, Bun. Dan caranya tuh bisa banyak gitu loh, kayak bisa kayak berdialog atau kayak Oh, iya. diskusi kayak gini sama teman-temannya, terus baca-baca buku atau berita-berita tentang isu-isu HAM yang terjadi. Betul. Terus media sosial tuh menurut aku salah satu platform yang bisa kita manfaatin untuk Iya. edukasi Setuju hal-hal banget. tentang kayak Setuju gini banget. gitu Setuju loh. banget. Dan kalau Iya. misalnya emang kalian mau cari tahu, itu udah banyak Banyak banget guys di banget, media iya. sosial. Menurut aku kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang suka baca media yang kayak Panjang, blog, artikel panjang, kalian Bisa buka dapat aja dari platform-platform kayak medsos yang Instagram atau TikTok. Iya. Itu banyak banget loh dalam bentuk audio yang kayak Video tinggal dengerin juga. video, iya, atau mungkin di YouTube itu tuh Iya. banyak Iya, banget. banyak. Iya. Dan kemarin juga pas yang riset Indonesia tuh kan terlihat banget ya di sosial media. Wah, booming masif. banget. Masif Selalu ada banget. yang Masif template-template banget. Instagram lah, terus di Twitter juga ramai banget, dan aku kayak seneng sih melihatnya Iya. karena kayak pada akhirnya tuh hal-hal itu semakin nyaring untuk dibicarakan. Bahkan. Bahkan kayak mungkin ke teman-teman kenalan aku yang mungkin biasanya nggak ngomongin tentang ini, itu mereka Jadi juga kayak ngomongin. repost, mereka juga aware dan mereka juga mulai ngomongin ini di kehidupan sehari-hari dan kayak Betul. mulai beropini gitu, dan itu Iya. kayak sebuah langkah yang sangat baik Bagus. gitu untuk masyarakat supaya Iya. semakin sadar juga dan semakin tahu tentang isu-isu ini. Dan Betul. karena kemarin kita jadi rame-rame banget tuh akhirnya beberapa hal tuh bisa dilakukan karena Ada. kita banyak yang Betul. mendesakkan dan Ya, akhirnya akhirnya ini progresnya kelihatan. iya, progresnya kelihatan dan ini sebagai bener. sesuatu yang urgent gitu. Bener, setuju banget sih, Betul, media betul, sosial nih menurut aku harus harus dimanfaatkan. dimanfaatkan, Iya, sangat-sangat bener harus banget. dimanfaatkan karena
lagi-lagi media sosial ini tuh kan nggak memerlukan untuk kita bertemu dulu gitu Iya, dengan orang kalian itu. bisa dari mana aja. Dari mana Tinggal aja. di tag itu udah masuk Benar. notifikasi di media sosial kita gitu. Jadi Iya. kayak harus sangat-sangat dimanfaatkan bukan hanya untuk scroll-scroll tidak penting, tetapi Betul. untuk membuka mata tentang isu-isu yang sedang atau pernah terjadi di Indonesia. Iya, dan dengan gitu. kita begitu kita bisa mendorong orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Betul. Karena Betul. dari Setuju. yang aku lihat kemarin pun aku ngeliat banyak IG IG, story-nya iya. tuh juga jadi Setuju, terdorong kayak aku juga mau repost ini Iya, nih kayak setuju, penting setuju. nih gitu. Setuju. Benar-benar. Dan mungkin itu nyambung juga ke poin yang kedua, Oke. yaitu selalu terbuka untuk belajar. Iya. Oh penting juga Benar, sih. benar. Penting Jadi juga kayak ini. jangan ngasih limit ke diri kita sendiri untuk tahu informasi itu ya udah cukup segini aja gitu loh. Karena sebenarnya kalau misalnya kita kulik lagi tuh lebih luas loh lebih luas jangkauannya gitu. Iya. Dan selalu keep up to date aja sih Iya, sama setuju. perkembangan Betul. isu-isu yang ada. Setuju. Gitu. Sama mungkin yang terakhir juga berhubungan dengan yang up to date ini adalah stay engaged, yaitu kayak kita tuh harus terus-menerus memperjuangkan ini seperti yang tadi juga udah dibilang terus-menerus kita tuh harus selalu menunjukkan ketertarikan terhadap ini. Dengan semakin kita ngomongin ini, semakin kita mendengar ini, maka ini akan lebih semakin bisa terrealisasikan nantinya. Betul. Dan Betul. juga Setuju. bisa kita rasakan manfaatnya. Betul. Betul, karena takutnya kalau misalnya kita nggak terus-terusan engage, nggak terus-terusan kayak nunjukin kalau kita tuh tahu loh, kita tuh sebenarnya maunya gini-gini loh. Takutnya tuh jadi kayak mungkin pemerintah atau misalnya yang lain itu jadi ngiranya kayak oh yaudah udah nggak lupa penting orang-orang, lagi. ya Betul. ini udah nggak urgent, udahlah gitu Iya, loh. Takutnya jadi isunya mati terlupakan. deh. Iya. Makanya kami hadir Azik berpolitik terus Azir untuk menjunjung ini ya. memfasilitasi teman-teman untuk tetap stay engage dan selalu terbuka untuk belajar. Kami pun juga Selalu terbuka. selalu Kita juga terbuka selalu untuk terbuka. belajar kok Betul. karena Iya. kami juga harus tetap up to date dengan berita-berita yang ada terutama di isu-isu politik dan sosial gitu. Betul. Sebenarnya aku mau tambahin satu lagi sih, Boleh, kayak boleh. kita tuh dalam memperjuangkan hak-hak kita itu jangan sampai kita melanggar hukum atau sebenarnya yang paling aku concernkan adalah tindakan-tindakan agresif yang Oke, akhirnya setuju. tuh malah merugikan kita gitu. Karena kayak kita tuh memiliki tujuan yang sama gitu loh guys, dan kita tahu bahwa pola agresivitas dan kekerasan itu adalah sebenarnya alasan utama kenapa hal ini tuh bisa menjadi isu gitu. Jadi kayak jangan sampai kita menjadi seperti tokoh-tokoh yang malah membuat kejadian ini bisa terjadi gitu loh guys. Betul. Kita harus punya limit dan kita harus sebenarnya punya moral yang kuat juga sih. Kita harus menjunjung ini dengan sebaik-baiknya Iya. gitu. Setuju aja sih, karena menurut aku kalau misalnya kita memperjuangkan hak kita dengan sikap agresif juga, itu bukan hanya merugikan pemerintah tapi merugikan rakyat juga karena Iya. apalagi sampai merusak fasilitas-fasilitas Iya. umum itu kan yang digunakan oleh seluruh rakyat juga gitu. Jadi Betul. ketika kalau dari aku sih ketika kita menyuarakan hak kita ya tolong juga pikirkan dengan logika yang matang dan tidak hanya bersifat emosi saja yang jangan tersulut menguasai. emosi. Betul. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang pernah melakukan atau pernah menjadi pelaku utama dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di Iya. Indonesia gitu. Stop the cycle aja sih guys. Betul. Berubah dari diri kita sendiri dulu gitu, berkaca dari diri kita sendiri dulu apakah kita seperti itu atau tidak, baru kita bisa menilai orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut gitu sih. Setuju. Jadi pada akhirnya tuh dari semua pembahasan kita tuh aku dapat kesimpulan bahwa sejarah tuh penting ya guys. Dan dengan Penting. kita tahu ini tuh kayak penting banget loh Penting. untuk kehidupan kita tuh. Ya. Karena kita bisa belajar gitu loh dari Iya. sejarah. Betul. Untuk Nah, supaya kita semoga tidak mengulang Hal yang hal yang sama. nah betul. Dan dengan kita belajar juga kita bisa jadi tadi juga semakin aware, semakin tahu dan semakin memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan oleh rakyat. Betul. Gitu. Karena kan sejarah itu juga gunanya pertama untuk mengenang juga di mana kita kalau misalnya kita lihat di buku-buku sejarah yang kita pelajarin gitu, itu kan kita bisa mengenang bahwa jasa para pahlawan untuk memerdekakan negara kita tuh kan sangat sulit dan tidak mudah gitu jalannya. Nah, harapannya adalah kita juga harus bisa berjuang seperti para pahlawan kita, bukan hanya berjuang dari merdeka dari penjajahan, tapi merdeka juga dari yang namanya ketidakadilan di Indonesia. benar, gitu. setuju. Semoga ya, amin. Nah, jadi sebenarnya aku ada ini sih sedikit pesan sedikit sebenarnya. Jadi
karena ini menyangkut tentang sejarah, maka tidak bersangkut paut dengan Kementerian Kebudayaan gitu. Jadi kalau dari aku untuk Kementerian Kebudayaan, kami harap semoga tetap on track dalam menjaga keaslian sejarah negara kita. Jangan sampai banget, saya mohon banget jangan sampai Kementerian Kebudayaan itu memutuskan untuk malah menghilangkan sejarah-sejarah penting yang bisa sebagai preventif karena bisa berakibat fatal. Menurut saya menghilangkan sejarah-sejarah penting, terutama sejarah-sejarah yang kelam agar terlihat lebih positif, itu sama sekali bukan solusi karena dapat membuat generasi selanjutnya tidak mengetahui bahwa negara pernah mengalami masa-masa kelam tersebut. Dan takutnya malah generasi berikutnya, generasi saya Pak terutama malah mengulangi hal-hal yang sama ke depannya gitu. Iya. Malah terjadi hal-hal yang tadi sudah disebutkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi malah karena generasi saya tidak mengetahui dari sejarah yang udah dihapus itu, kita malah mengulangi hal-hal yang sama seperti para pendahulu kita. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kamu, siapapun di luar sana, kami bertiga itu diajarkan sejak sekolah dasar kalau sejarah itu ada untuk kita belajar. Maka menurut kami, kita harus bisa menjaga sejarah seutuhnya agar generasi selanjutnya itu bisa belajar dari kesalahan masa lalu serta dapat menghindari kesalahan yang sama untuk masa depan negara kita. Jangan sampai nih kalimat history repeat itself itu malah benar-benar terjadi di masa depan Indonesia, terutama malah yang terjadi yang berulang adalah sejarah kelamnya. Kalau menurut aku kalau sejarah yang terulang adalah sejarah yang baik seperti persatuan dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya repeat itself yang malah kejadian yang kelam ya itu Sangat disayangkan ya. sangat disayangkan dan seharusnya bisa dihindari karena adanya sejarah-sejarah yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Nah, maka dari itu penting untuk kita selalu menjaga keaslian sejarah, bukan untuk mengulangi hal yang kelam, tetapi untuk menjadi pengingat bahwa Indonesia pernah mengalami hal tersebut dan dapat membuat generasi penerus tidak mengulangi kesalahan para pendahulu kita. Gitu. Itu harapan saya, walaupun mungkin tidak akan ditonton tidak apa-apa, tapi harapan saya adalah itu. Jadi jadi semoga tetap sejarah tidak ada yang diubah-ubah. Tulis aja, menurut saya nggak apa-apa karena sejarah itu penting banget untuk belajar, untuk kita tahu sebenarnya apa sih yang salah dari para pendahulu kita dan kita berusaha untuk mengubah itu di masa depan nanti. Menurutku gitu. juga lebih ke kayak mungkin kayak ketika satu konflik terjadi tuh sebenarnya dampaknya apa sih gitu. Kayak kita tuh juga bisa jadi belajar kalau menyelesaikan masalah dengan begini seperti yang dahulu pernah terjadi itu malah menghasilkan dampak yang begini dan akhirnya kita bisa menilai apakah ini merupakan suatu cara yang baik atau tidak untuk selanjutnya. Bisa menentukan gitu. strategi juga kan jadinya ke depannya. Strategi juga itu tuh sangat berguna untuk kita sih karena kita dari sejarah pun kita mendapatkan banyak pembelajaran dan kayak amanat untuk kita ke depannya gitu. Setuju. Betul, mungkin selain untuk dari pihak yang ada di Kementerian Kebudayaan, pesan ini juga bisa kita serap juga ya buat teman-teman yang nonton juga untuk aware sama sebenarnya apa sih yang terjadi di negara ini gitu, untuk mungkin bisa lebih curiosity-nya ditingkatkan lagi untuk kayak oh kita tuh sebenarnya dulu pernah kayak gini loh, oh kita tuh sebenarnya punya sejarah ini loh. Jadi mungkin kalau emang kita belum bisa mengandalkan yang dari atas, kita bisa coba untuk menggali dari diri kita sendiri dulu. Setuju gitu. banget itu. Oke, terakhir nih teman-teman. Untuk Sobat Azik di luar sana, selalu ingat nih perkataan founding father kita yaitu Bung Karno, yaitu jas merah. Betul. Apa itu jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tetap kawal isu ini agar korban-korban dan keluarganya mendapatkan keadilan yang layak dari negara kita. Setuju. Wow. Kita sebenarnya sudah selesai guys. Iya, semoga semua informasi yang kita kasih ke Sobat Azik dan penonton-penonton lainnya semoga semuanya bermanfaat ya dan ambil aja yang positif dan buang yang negatif. Mungkin belajar juga dari yang negatif-negatif ini. Dan juga kalau misalkan dari kita ada kesalahan apapun itu baik dalam perkataan atau mungkin dari apa yang kita sampaikan juga itu mohon maaf ya sobat-sobat Azik dan mungkin kalau misalkan ada koreksi dan lain-lain juga karena tadi kami juga kayak semoga ini benar dan lain-lain itu bisa di komentar aja biar sobat-sobat Azik yang lain yang bisa tahu nih kalau misalkan
Betul. ini tuh sebenarnya begini loh, dan mungkin kalau kalian juga punya informasi lain yang mungkin juga penting untuk disampaikan dan belum bisa disampaikan oleh kita, itu juga bisa di kolom komentar ya teman-teman. Betul, kita Gitu. buka ruang Terbuka diskusi banget. aja kali ya. Terbuka, Jadi iya. biar Terbuka untuk kitanya belajar. juga kitanya juga jadi tahu nih Iya. informasi-informasi tersebut. Betul, kan kita juga mau terus belajar lah. Gitu. Betul, 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 betul. Sip. Wow, ini adalah pembahasan yang Cukup cukup berat, Cukup berat. tapi sangat berat penting. sih sebenarnya karena mungkin kalau yang nonton juga kayak agak triggering juga dan agak gimana gitu karena kan ini juga membahas korban-korban Korban. yang Iya. Nah, ya jadi ya semoga dengan adanya video ini jadi bisa lebih kebuka lagi lah mata kita kalau misalnya pernah terjadi hal-hal seperti ini di Indonesia kita tercinta, dan harapannya adalah kita tidak akan mengulangi hal yang sama, terutama sobat-sobat Azik yang generasinya sama kita bertiga, sama kami bertiga. Semoga kita bisa untuk membuat negara kita maju dengan cara tidak mengulangi hal-hal yang merupakan kesalahan dari para pendahulu kita gitu sih. betul sekali. Mungkin cukup kali ya. Betul. Jadi karena ini cukup serius dan kita tidak membawakannya dengan bercanda yang berlebihan, jadi kami pun sepertinya tidak akan menutup ini dengan seperti biasanya. biasa. Iya, Jadi betul. kami akan menutup ini dengan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan kami harap setelah video ini korban-korban yang masih belum mendapatkan keadilannya segera, Amin. as soon Secepatnya as possible gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa menjadi penerus bangsa yang tidak mengulangi kesalahan yang sama dari pendahulu kita. Amin. Dadah. Sampai Dadah jumpa. semua.